Hai sahabat pejuang rupiah, apa kabarnya? Semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat dan juga tentunya terhindar dari yang namanya COVID-19. Kembali lagi dengan aku Hengki Andema. Kali ini aku akan bahas mengenai koin Cardano atau analisa teknikal dari pergerakan harga Cardano. Bagaimana kelanjutannya? Apakah Cardano bisa melanjutkan tren bullish atau bahkan melanjutkan tren pelemahannya? Buat teman-teman yang penasaran? Silahkan tonton video ini sampai selesai, jangan di skip. Yang suka boleh like, komen, dan jangan lupa subscribe ya yang belum subscribe. Supaya tidak ketinggalan dengan video-video updatean aku berikutnya. Baik, tanpa membuang waktu, mari kita mulai pembahasannya. Dimulai dengan seperti biasa, CoinMarketCap, cryptocurrency hari ini terlihat sedikit adanya rebound harga ya. Untuk Bitcoin per 24 jam terakhir mengalami penguatan atau rebound sekitar 0,75%. Akan tetapi dengan Ethereum, Binance Coin, Cardano, dan Tether, baik itu Ripple, Polkadot juga ini mengalami sedikit rebound, akan tetapi 24 jam terakhir masih dalam pelemahan. Ya. Nah, begitu juga dengan Cardano. Ya. Ada sedikit rebound, tapi 24 jam terakhir masih mengalami yang namanya pelemahan. Bagaimana technical analisisnya? Mari kita mulai saja. Di sini saya menggunakan chart dari Indodax. Seperti yang teman-teman bisa lihat, di awal Januari, Cardano mengalami yang namanya penguatan. Di sini mengalami sideways ya, dan melanjutkan penguatannya. Sebelum akhirnya Cardano mengalami koreksi yang lumayan ya. Menurutku ini lumayan untuk koreksiannya. Dan di awal atau di akhir Juli atau di awal Agustus, Cardano kembali mengalami yang namanya penguatan ya. Oke. Nah, bagaimana analisanya? Oke, kita lihat sebelumnya ATH Cardano di sini berada di kisaran harga 36 ribuan sekian ya. Dan sempat menembus ATH tersebut di mana kisaran harga Cardano tertinggi di harga 43.900 atau kurang lebih 44 ribuan. Oke. Aku coba tarik Fibonacci retracement untuk melihat di mana support dan juga resisten dari Cardano. Aku ambil dari ATH sebelumnya di bulan Mei ya, hingga harga waktu koreksi di bulan Juni ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya Cardano mengalami penguatan di harga koreksi sekitar kurang lebih 197% ya, mendekati hampir 200%. Di mana penguatan ini Cardano terlihat tertahan di Fibonacci 1.2 ya. Tertahan di sini. Walaupun Cardano menembus ATH sebelumnya ya di kisaran harga 36.000. Nah, saat ini kan kita lihat Cardano kembali koreksi dari penguatan sekitar 35%. Di mana setelah koreksi ini Cardano mengalami yang namanya sideways aku rasa ya. Di sini sideways Cardano lumayan lama. Kalau kita tarik dari koreksiannya sekitar kurang lebih 35 hari Cardano sideways. Nah, di sideways Cardano ini aku lihat Cardano membentuk pola yang namanya descending triangle ya. Di sini aku coba lihatkan contoh dari pola descending triangle ini. Sini ya. Jadi ada dua contoh di mana ada ascending triangle dan juga descending triangle. Untuk ascending triangle ini pola yang terbentuk dari penguatan sebelumnya. Nah, untuk descending triangle pola yang terbentuk dari adanya pelemahan harga sebelumnya ya. Di mana untuk ascending biasanya lebih mengarah ke penguatan kembali. Nah, untuk descending triangle malah sebaliknya. Biasanya pola ini akan melanjutkan tren penurunannya ya. Nah, kita lihat dari Cardano di sini masih dalam pola descending triangle ya. Yang terbentuk dari adanya koreksi ya atau pelemahan sebelumnya. Sebentar, aku coba tarik dulu. Nah, di sini ya. Koreksi, pelemahan dan membentuk pola yang namanya
descending triangle dan saat ini berada di tengah-tengah dari pola tersebut. Ya, ini lumayan lama tentunya. Ya, bisa dibilang membosankan buat Cardano. Nah, ya. Di sini ada beberapa support dan juga resisten dari Cardano saat ini, di mana support terdekat buat Cardano kalau kita bisa lihat di Fibo 0,6 di kisaran harga 28.000 dan support berikutnya berada di kisaran harga atau Fibo 0,5 di kisaran harga 25.500. Ya, itu support kedua Cardano. Dan support ketiga Cardano di kisaran harga 23.000 atau di Fibo 0,3 ya. Itu support yang saat ini buat Cardano. Nah, untuk resisten dari Cardano di sini ada di kisaran harga 31.700 atau di Fibo 0,7. Ada di Fibo 1 atau 36 ribuan dan di terakhir itu ada di resisten Fibo 1.2 atau di kisaran harga 42.000 ya atau di ATH sebelumnya. Oke. Nah, ini support dan juga resisten buat Cardano. Oke, aku coba hapus dulu. Nah, bagaimana buat Cardano? Kita akan tunggu dulu ya konfirmasi dari pola descending triangle ini. Di sini aku coba tarik garis dari bukaan descending triangle. Nah, jadi kan tadi aku sebutkan ya di sini walaupun tadi ada kemungkinan melanjutkan tren bearishnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya descending triangle ini mengalami juga yang namanya break ke atas ya, atau break dari resisten pola simetrikal atau descending triangle. Ya, jadi ada kemungkinan juga akan menguat kembali. Nah, jadi ada dua kemungkinan. Di sini saat ini berada di tengah, bisa saja melanjutkan penguatan atau break dari resisten triangle atau melanjutkan pelemahan dari pola descending triangle ini. Semoga saja ini kuat dan bisa menembus resisten ya. Itu harapan kita semua. Baik, bagaimana kalau misalkan Cardano mengalami yang namanya penguatan? Kita coba tarik garis bukaan ini, kita pindahkan. Misalkan Cardano mengalami yang namanya rebound ya, atau break dari pola ini. Nah, ada kemungkinan Cardano bisa, aku contohkan saja ya reboundnya ini atau breaknya itu mungkin nanti di sini. Ya, di sini. Nah, bisa saja Cardano kembali mengalami penguatan kurang lebih bisa di kisaran harga atau resisten di Fibo satunya ya atau di harga sekitar 36.000. Itu untuk target Cardano apabila mengalami penguatan. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalkan Cardano mengalami yang namanya pelemahan kembali atau break dari supportnya descending triangle ini? Ada kemungkinan Cardano mengalami lanjutan koreksi kurang lebih bisa mencapai kisaran harga 23.000 ya atau di support 0,3 Fibonacci ya, Fibonacci retracement. Akan tapi ada beberapa support tentunya yang bisa menahan pergerakan harga Cardano di Fibo 0,6 kisaran harga 28.000 dan juga Fibo 0,5 di kisaran harga 25.000. Jadi itu catatan support untuk apabila Cardano mengalami yang namanya pelemahan. Semoga saja ya Cardano mengalami yang namanya penguatan. Itu harapan kita semua tentunya. Oke. Nah, bagaimana kelanjutan buat Cardano sendiri ya? Apabila nantinya mungkin alt season sudah berjalan. Kita lihat ya Cardano sudah menembus ATH-nya. Aku kasih garis dulu. Ini ATH buat Cardano. Nah, kita tarik Fibonacci lagi dari harga tertinggi ke harga correction. Aku anggap di sini ya. Aku anggap ini adalah correction terakhir dari Cardano. Nah, bagaimana kelanjutan dari Cardano apabila mengalami penguatan dan juga mungkin all season nanti berjalan? Ada beberapa target buat Cardano tentunya. Ya, kita lihat di sini ada beberapa target Cardano apabila kembali mengalami penguatan dan juga bisa menembus ATH yang baru ini atau ATH tertingginya di kisaran 43.000. Di mana targetnya?
Jadi target pertama itu buat Cardano ada di Fibonacci 1.6 atau 53.000 kurang lebih. Dan untuk target kedua ada di kisaran harga atau Fibo 2,6 di kisaran harga 69.000. Target ketiga di Fibo 3.6 atau di kisaran harga 84.000. Dan terakhir di Fibo 4.2 ya, capaian terakhir aku rasa ini sudah sangat tinggi buat Cardano untuk jangka pendek di kisaran harga 94.000 ya. Aku tidak menyebutkan untuk long term, tapi ini jangka pendek buat Cardano. Jadi ini beberapa resisten atau capaian yang bisa ditargetkan untuk Cardano ya, atau pemegang dari Cardano. Semoga saja ini mengalami penguatan break dari ATH sebelumnya. Aku rasa harusnya bisa tes dulu untuk memastikan apakah support ini kuat dan bisa saja menembus beberapa target ya dari kita. Oke, itu aku rasa untuk Cardano. Nah, bagaimana kalau misalkan dari pelemahannya gitu ya? Ini kan kita bicara mengenai penguatan ya. Nah, bagaimana dengan pelemahannya sendiri? Nah, kita lihat di sini. Kita tarik Fibonacci lagi dari harga terendah ke harga tertinggi dari Cardano. Nah, jadi ada beberapa support untuk Cardano tentunya, seperti aku sebutkan tadi. Jadi support-supportnya itu ada di Fibo 0.7 ya, dan support terkuatnya itu ada di harga kisaran 14.700 ya. Jadi di sini ada terbentuk beberapa support ya. Di sini support dan juga sebentar aku ambil yang tercepatnya saja. Di sini ada support, terus di sini juga support, di sini juga support. Jadi ini merupakan tahanan terkuat dari Cardano apabila melanjutkan pelemahannya ya. Di sini ada beberapa support yang bisa menahan dari pergerakan Cardano. Ya. Oke, buat teman-teman mungkin itu saja untuk pembahasan dari Cardano. Yang suka silahkan like dan juga komen. Ya, jangan lupa subscribe-nya yang belum subscribe tentunya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah tonton sampai selesai. Salam sehat buat teman-teman. Kita akan lanjutkan di next video mengenai pembahasan koin-koin yang lainnya. Teman-teman yang ingin dibahas mengenai koin yang teman-teman saat ini miliki, silahkan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Sampai bertemu di next video. Bye-bye.